Selamat datang dalam petualangan yang segera membawa kita melintasi lorong-lorong sejarah, di mana kejayaan dan keindahan bertemu. Di bawah sinar matahari yang menghangatkan, Pulau Jawa menjadi saksi dari salah satu keajaiban sejarah terbesar, Kerajaan Majapahit. Selamat bergabung bersama kami dalam perjalanan melintasi ruang dan waktu saat kita menggali harta karun sejarah yang tak ternilai. Mari berbagi keajaiban dan hikmah yang ditemukan di balik jejak-jejak masa lalu. Jangan lupa untuk menekan tombol langganan dan suka untuk tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama, mari kita telusuri dunia sejarah yang tak ada habisnya. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dan terakhir yang beragama Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 Masehi di Jawa Timur dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 Masehi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Perdana Menterinya Gajah Mada. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh yang luas di wilayah Asia Tenggara dan dikenal sebagai negeri pembangun candi yang megah dan indah. Kerajaan ini juga memiliki sejarah yang panjang dan menarik, yang meliputi berbagai peristiwa penting, tokoh-tokoh terkenal, dan peninggalan-peninggalan yang berharga. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, yang merupakan menantu dari Kertanegara, raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Singosari adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1222 Masehi hingga 1292 Masehi. Singosari berhasil mengalahkan kerajaan Kediri yang sebelumnya merupakan kerajaan terkuat di Jawa. Singosari juga berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Pada tahun 1289 Masehi, Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera untuk menaklukkan kerajaan Melayu. Ekspedisi ini dipimpin oleh Aditya Warman yang merupakan keponakan dari Kertanegara. Ekspedisi ini berhasil menguasai wilayah Melayu dan mendirikan kerajaan bawahan Singosari di sana. Pada tahun 1292 Masehi, Kertanegara mendapat serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Kubilai Khan adalah kaisar dari dinasti Yuan yang menguasai Cina dan Mongolia. Kubilai Khan mengirim utusan ke Singosari untuk meminta upeti dari Kertanegara. Namun, Kertanegara menolak permintaan tersebut dan bahkan melukai hidung dan telinga utusan Mongol. Hal ini membuat Kubilai Khan marah dan mengirim pasukan besar untuk menyerbu Singosari. Sementara itu, di Jawa Timur terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang, adipati dari Kerajaan Kediri. Jayakatwang memanfaatkan kesempatan ketika pasukan Singosari sedang sibuk menghadapi Mongol. Jayakatwang berhasil menyerang ibu kota Singosari dan membunuh Kertanegara pada tahun 1292 Masehi. Dengan demikian, Kerajaan Singosari pun runtuh dan digantikan oleh Kerajaan Kediri. Raden Wijaya adalah putra dari Nararya Sanggramawijaya, adipati dari Tuban. Raden Wijaya juga merupakan menantu dari Kertanegara karena menikahi putrinya yang bernama Tribuaneswari. Raden Wijaya berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan mencari perlindungan di Madura. Di sanalah ia bertemu dengan Arya Wiraraja, adipati dari Sumenep. Arya Wiraraja
adalah salah satu pejabat Singosari yang tidak setuju dengan kebijakan Kertanegara. Arya Wiraraja kemudian membantu Raden Wijaya untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Arya Wiraraja memberikan saran kepada Raden Wijaya untuk bekerja sama dengan pasukan Mongol yang masih berada di Jawa setelah gagal menyerang Singosari. Raden Wijaya kemudian menghubungi utusan Mongol dan mengaku sebagai kerabat Kertanegara yang masih hidup. Raden Wijaya meminta bantuan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang dengan imbalan upeti dan pengakuan sebagai Raja Singosari. Mongol pun menyetujui permintaan Raden Wijaya dan bersama-sama menyerang Kediri. Pada tahun 1293 Masehi, pasukan gabungan Raden Wijaya dan Mongol berhasil mengalahkan Jayakatwang dan merebut kembali ibu kota Singosari. Raden Wijaya kemudian mengkhianati Mongol dan menyerang mereka dari belakang. Mongol pun terkejut dan terpaksa mundur ke pantai untuk kembali ke kapal-kapal mereka. Raden Wijaya berhasil mengusir Mongol dari Jawa dan menyatakan dirinya sebagai raja yang baru. Raden Wijaya kemudian memindahkan ibu kota kerajaannya dari Singosari ke daerah yang bernama Majapahit. Nama Majapahit dalam Jawa disebut dengan Mojopahit, berasal dari nama pohon maja yang banyak tumbuh di sana. Pohon maja memiliki buah yang berwarna kuning dan berbau tidak sedap. Raden Wijaya menamakan kerajaannya Mojopahit karena ia ingin mengingatkan dirinya dan rakyatnya tentang pahitnya pengalaman yang telah mereka lalui. Raden Wijaya kemudian dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada abad ke-14 Masehi, terutama pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Perdana Menteri yang gagah Gajah Mada. Hayam Wuruk adalah raja keempat Majapahit yang berkuasa dari tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Sedangkan Gajah Mada adalah Perdana Menteri yang setia dan cakap yang membantu Hayam Wuruk dalam mengurus pemerintahan dan memperluas wilayah kerajaan. Hayam Wuruk adalah putra dari Raja Tribhuwana Tunggadewi yang merupakan raja ketiga Majapahit. Tribhuwana Tunggadewi adalah putri dari Raja Jayanegara yang merupakan raja kedua Majapahit. Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Dengan demikian, Hayam Wuruk adalah cucu dari Raden Wijaya. Hayam Wuruk naik tahta pada usia 16 tahun setelah ibunya turun tahta untuk menjadi bikuni atau biarawati Buddha. Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil, berwibawa, dan berjiwa seni. Ia juga dikenal sebagai raja yang mencintai rakyatnya dan sering mengadakan kunjungan ke berbagai daerah di kerajaannya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang yang berbakat yang menjadi Perdana Menteri Majapahit pada tahun 1334 Masehi. Gajah Mada adalah putra dari seorang prajurit bernama Mada yang gugur dalam pertempuran melawan Kediri. Gajah Mada kemudian diangkat menjadi anak angkat oleh Arya Tadah, seorang pejabat Majapahit. Gajah Mada dikenal sebagai Perdana Menteri yang ambisius, gigih, cerdas, dan loyal. Ia juga dikenal sebagai Perdana Menteri yang memiliki cita-cita besar untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit.
Pada tahun 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa di hadapan Hayam Wuruk dan para pejabat kerajaan. Sumpah palapa adalah sumpah untuk tidak akan merasakan nikmatnya buah palapa atau buah kelapa sebelum berhasil menundukkan seluruh Nusantara. Sumpah ini menunjukkan tekad Gajah Mada untuk memperluas wilayah Majapahit hingga mencakup seluruh kepulauan di Asia Tenggara. Dengan bantuan Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil menjalankan sumpah palapa dengan melakukan berbagai ekspedisi militer dan diplomasi ke berbagai daerah di Nusantara. Beberapa daerah yang berhasil ditaklukkan atau menjadi bawahan Majapahit antara lain adalah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timur, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan sebagian dari Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Beberapa daerah yang menjadi sekutu atau sahabat Majapahit antara lain adalah Champa. Champa adalah daerah yang sekarang disebut dengan Vietnam Selatan, Siam atau sekarang jadi Thailand, Burma sekarang jadi Myanmar, dan Cina. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa kejayaan Majapahit adalah Puputan Bubat. Puputan Bubat adalah peristiwa pertempuran sengit antara pasukan Majapahit dan pasukan kerajaan Sunda di lapangan Bubat, dekat dengan ibu kota Majapahit. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1357 Masehi dan merupakan akibat dari kesalahpahaman antara dua kerajaan. Pada tahun tersebut, Hayam Wuruk ingin menikahi putri dari Raja Linggabuana dari Sunda. Raja Linggabuana menyetujui permintaan Hayam Wuruk dan mengirimkan putrinya beserta rombongan ke Majapahit. Namun, Gajah Mada menafsirkan kunjungan tersebut sebagai tanda penyerahan diri Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada kemudian menyambut rombongan Sunda dengan sikap sombong dan menghina. Ia pun meminta mereka untuk mengakui sebagai bawahan Majapahit dan memberikan upeti kepada Raja Hayam Wuruk. Rombongan Sunda yang merasa tersinggung dan marah dengan perlakuan Gajah Mada, mereka menolak untuk tunduk kepada Majapahit dan bersiap untuk bertempur. Hayam Wuruk tidak mengetahui apa yang terjadi dan tidak dapat mencegah pertempuran tersebut. Pertempuran pun pecah di lapangan Bubat dan berlangsung dengan sengit. Pasukan Sunda yang kalah jumlah dan persenjataan dari pasukan Majapahit pun akhirnya kalah. Akhirnya, seluruh pasukan Sunda gugur di medan perang, termasuk putri yang akan dinikahi oleh Raja Hayam Wuruk. Peristiwa Puputan Bubat yang sangat menyedihkan bagi Hayam Wuruk dan rakyat Majapahit. Hayam Wuruk merasa kehilangan calon istrinya yang cantik dan baik hati. Ia juga merasa bersalah karena tidak dapat mencegah pertempuran yang sia-sia tersebut. Ia kemudian memerintahkan untuk menguburkan jenazah-jenazah pasukan Sunda dengan hormat dan memberikan penghormatan kepada mereka sebagai pahlawan. Ia juga mengirimkan utusan ke Sunda untuk meminta maaf atas kesalahan tersebut. Peristiwa Puputan Bubat juga menimbulkan kritik dan kekecewaan terhadap Gajah Mada. Gajah Mada dianggap sebagai penyebab utama dari peristiwa tersebut. Ia juga dianggap telah melanggar sumpah palapa karena telah menyebabkan kematian banyak orang di Nusantara. Gajah Mada kemudian mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri dan mengasingkan diri di sebuah tempat bernama Trowulan. Ia pun meninggal dunia pada tahun 1364 Masehi. Meskipun demikian, Gajah Mada tetap dihormati sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Nusantara.
Ia dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia yang telah berjasa dalam menyatukan berbagai inspirator, berbagai suku, berbagai budaya di bawah bendera merah putih. Ia juga dianggap sebagai seorang tokoh bagi generasi-generasi selanjutnya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan di Indonesia. Kerajaan Majapahit memiliki seni dan budaya yang berkembang dengan baik. Kerajaan ini dikenal sebagai negeri pembangun candi yang megah dan indah. Candi-candi Majapahit dibangun dengan gaya arsitektur yang khas, yang menggabungkan unsur-unsur Hindu, Buddha, dan Jawa. Candi-candi Majapahit juga dihiasi dengan berbagai ukiran dan relief yang menggambarkan cerita-cerita dari kitab suci, legenda, sejarah, dan kehidupan masyarakat Majapahit. Beberapa candi terkenal yang dibangun pada masa Majapahit antara lain adalah Candi Penataran, Candi Surawana, Candi Jawi, Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, Candi Brahu, dan Candi Tikus. Candi Penataran adalah candi terbesar dan terindah di Jawa Timur yang terletak di Blitar. Candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa dan memiliki banyak relief yang menggambarkan Ramayana, Mahabharata, Arjuna Wiwaha, dan Tantri Kamandaka. Candi Surawana adalah candi yang terletak di Kediri yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan kisah Sri Tanjung, seorang wanita suci yang mati syahid karena fitnah suaminya. Candi Jawi adalah candi yang terletak di Pasuruan yang didedikasikan untuk Dewa Buddha. Candi ini memiliki bentuk yang unik, yaitu menyerupai stupa dengan puncak berbentuk lingga. Kerajaan Majapahit juga memiliki seni sastra yang tinggi. Kerajaan ini menghasilkan banyak karya yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Karya sastra Majapahit berupa puisi, prosa, drama, hukum, sejarah, agama, dan filsafat. Beberapa karya sastra terkenal dari Majapahit antara lain adalah Negara Kertagama, Pararaton, Sutasoma, Arjuna Wiwaha, Kidung Sundayana, dan Tantu Panggelaran. Negara Kertagama adalah sebuah puisi epik yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Puisi ini menggambarkan kejayaan dan kemegahan kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Puisi ini juga menyebutkan nama-nama daerah yang menjadi bagian dari Majapahit. Negara Kertagama merupakan salah satu sumber sejarah utama tentang Majapahit. Pararaton adalah sebuah buku sejarah yang ditulis oleh para pendeta pada abad ke-15 atau ke-16 Masehi. Buku ini menceritakan tentang asal-usul dan riwayat para raja Majapahit dari zaman Raden Wijaya hingga Wikramawardhana. Buku ini juga menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Majapahit. Salah satu ekspedisi militer terbesar yang dilakukan oleh Majapahit adalah ekspedisi ke Pulau Jawa pada tahun 1357 Masehi. Ekspedisi ini bertujuan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Kuti, seorang pejabat Majapahit yang berkhianat. Kuti berhasil merebut ibu kota Majapahit dan mengusir Hayam Wuruk dan Gajah Mada ke daerah Pegatan. Ekspedisi ini dipimpin oleh Gajah Mada yang berhasil mengalahkan Kuti dan memulihkan kekuasaan Hayam Wuruk. Salah satu ekspedisi diplomasi terkenal yang dilakukan oleh Majapahit adalah ekspedisi ke negeri Gurun pada tahun 1375 Masehi. Ekspedisi ini
bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan negeri gurun yang merupakan nama lain dari Cina. Ekspedisi ini dipimpin oleh Laksamana Zheng He yang merupakan seorang muslim asal Cina yang menjadi utusan kaisar dinasti Ming. Laksamana Zheng He membawa kapal-kapal besar yang disebut sebagai kapal hantu oleh orang-orang Jawa. Laksamana Zheng He berhasil bertemu dengan Hayam Wuruk di ibu kota Majapahit dan memberikan berbagai hadiah dan penghormatan dari Kaisar Cina. Pada masa kejayaannya, Majapahit memiliki wilayah yang luas dan beragam, dengan berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya. Untuk mengatur wilayahnya, Majapahit menggunakan sistem pemerintahan yang disebut sebagai Mandala. Mandala adalah sistem pemerintahan yang bersifat fleksibel dan desentralisasi yang mengakui otonomi dan keragaman daerah-daerah di bawahnya. Mandala juga merupakan sistem pemerintahan yang bersifat simbolis dan ritualis yang mengandalkan loyalitas dan penghormatan daerah-daerah kepada pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan Majapahit adalah raja, yang disebut sebagai Prabu atau Bre. Raja Majapahit memiliki wewenang tertinggi dalam segala hal, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun agama. Raja Majapahit juga dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu atau Buddha Amitabha yang memiliki kewajiban untuk menjaga kesejahteraan dan ketertiban dunia. Raja Majapahit dibantu oleh Perdana Menteri yang disebut sebagai Mahapatih atau Rakrian Patih. Perdana Menteri Majapahit memiliki wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan sehari-hari, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perdana Menteri Majapahit juga bertanggung jawab untuk memimpin pasukan perang dalam menghadapi musuh-musuh kerajaan. Daerah-daerah di bawah kekuasaan Majapahit dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Nagara, daerah yang langsung diperintah oleh raja atau putra-putrinya. Yang kedua, Swatantra, daerah yang memiliki otonomi tinggi dalam mengurus urusan dalam negerinya. Nusantara, daerah yang berada di luar Pulau Jawa yang hanya memberikan upeti atau penghormatan kepada raja. Mitra, daerah yang berada di luar Nusantara yang hanya menjalin hubungan baik atau persahabatan dengan raja. Daerah-daerah tersebut diperintah oleh para pejabat kerajaan yang disebut sebagai Bre atau Rakrian. Pejabat-pejabat tersebut dipilih atau ditunjuk oleh raja dan memiliki wewenang untuk mengurus urusan daerahnya masing-masing. Pejabat-pejabat tersebut juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau upeti kepada raja dan mengirimkan pasukan atau bantuan jika diperlukan. Majapahit juga memiliki sistem hukum yang disebut sebagai Dharma Sastra. Dharma Sastra adalah kumpulan hukum yang bersumber dari kitab-kitab suci umat Hindu dan Buddha yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Majapahit. Dharma Sastra dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, acara, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara pemerintahan, perang, diplomasi, dan protokol kerajaan. Kedua, Wiyawahara, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang-orang seperti perkawinan, warisan, perdagangan, dan pidana. Ketiga, Prayascita, yaitu hukum yang mengatur tentang hukuman atau denda bagi pelanggar hukum, baik berupa materi maupun rohani. Keempat, Danda, hukum yang mengatur tentang hukuman fisik bagi pelanggar hukum seperti penjara, cambuk, potong tangan, atau hukuman mati. Majapahit juga memiliki sistem sosial yang disebut sebagai warna. Warna adalah sistem sosial yang membagi masyarakat Majapahit menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, Brahmana, yaitu kelompok yang terdiri dari para pendeta,
guru, dan cendekiawan yang memiliki tugas untuk menjalankan ritual agama dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Kedua, ksatria, yaitu kelompok yang terdiri dari para bangsawan, pejabat, dan prajurit yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban kerajaan. Ketiga, waisya, yaitu kelompok yang terdiri dari para pedagang, pengrajin, petani yang memiliki tugas untuk menghasilkan barang-barang dan pangan untuk kerajaan. Keempat, sudra, kelompok yang terdiri dari para buruh, pelayan, budak yang memiliki tugas untuk melayani kelompok-kelompok lain. Warna juga mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat Majapahit dalam berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perkawinan, dan ibadah. Warna juga menentukan status sosial atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat Majapahit. Majapahit juga memiliki sistem ekonomi yang maju dan berkembang. Majapahit memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti tanah yang subur, hutan lebat, sungai-sungai besar, dan laut yang luas. Majapahit juga memiliki sumber daya manusia yang produktif dan kreatif, yang mampu mengolah sumber daya alam menjadi berbagai barang-barang bernilai. Majapahit juga memiliki sistem perdagangan yang luas dan ramai, baik dalam negeri maupun luar negeri. Keruntuhan Majapahit adalah peristiwa yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Keruntuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang saling berkaitan dan memperlemah kerajaan. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab keruntuhan Majapahit. Faktor internal antara lain konflik perebutan tahta antara Brewirabumi dan Wikramadharmana yang menimbulkan perang saudara yang disebut dengan Perang Paregreg. Perang ini menguras sumber daya dan mengoyak persatuan kerajaan. Melemahnya kewibawaan Raja-Raja Majapahit setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Raja-Raja Majapahit yang kemudian berkuasa tidak mampu mempertahankan kestabilan dan kemakmuran kerajaan, serta menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri. Munculnya gerakan-gerakan pemberontakan dari daerah-daerah taklukan atau bawahan Majapahit yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Beberapa daerah yang memberontak antara lain adalah Bali, Belambangan, Demak, Cirebon, dan Banten. Berkembangnya agama Islam di Nusantara yang menarik simpati sebagian besar masyarakat, terutama di pesisir utara Pulau Jawa. Agama Islam menawarkan ajaran yang lebih sederhana serta mendapat dukungan dari pedagang Muslim asing. Menurunnya perdagangan maritim di Nusantara akibat persaingan dengan pedagang-pedagang asing Eropa, Timur Tengah, India, dan Cina. Perdagangan maritim merupakan salah satu sumber pendapatan dan pengaruh Majapahit di kawasan Asia Tenggara. Meningkatnya ancaman dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terutama dari Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka seringkali berseteru dengan Majapahit baik secara politik maupun militer. Adanya campur tangan dari bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis yang mulai menjajah dan menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Portugis juga membantu Malaka dalam melawan Majapahit. Keruntuhan Majapahit tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan secara bertahap sejak abad ke-15 hingga abad ke-16. Setelah keruntuhan kerajaan Majapahit, terjadi beberapa perubahan besar di Nusantara. Antara lain, 1. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan kekuasaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Jawa adalah Kesultanan Demak, yang didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang masuk Islam. Demak kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara, serta mengalahkan beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang masih bertahan seperti Bali, Belambangan,
Selain Demak, ada juga kerajaan-kerajaan Islam yang lain bermunculan seperti Cirebon, Banten, Mataram, Aceh, dan Goa. Yang kedua, berkurangnya pengaruh Cina di Nusantara akibat perubahan kebijakan dinasti Ming. Yang ketiga, meningkatnya campur tangan Eropa di Nusantara, terutama Portugis yang mulai menjajah dan menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Itulah tadi perjalanan Kerajaan Majapahit yang begitu tersohor. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami melalui keajaiban Kerajaan Majapahit. Semoga warisan gemilang ini terus mengilhami dan mengingatkan kita akan kebesaran sejarah yang membentuk peradaban. Jangan lupa untuk menjaga dan terus memelihara warisan sejarah yang luar biasa ini. Sampai jumpa dalam petualangan sejarah berikutnya.